Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Pagi hari ini kembali kita dalam acara sarapan, makanan yang sesungguhnya buat hati. Di bulan Agustus ini kita melihat di sekeliling kita banyak sudah dipasang umbul-umbul, bendera dan lampu berwarna-warni yang menandakan bahwa bangsa Indonesia akan memperingati hari kemerdekaan yang ke-77, hari pembebasan dari penjajahan. Tahun ini pemerintah memberikan tema HUT RI yang ke-77 adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Jadi pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, kita mau aplikasikan ini dalam kehidupan kerohanian kita, kekristenan kita. Apa sih itu artinya pulih? Saya mengambil bagian depan aja, yaitu pulih. Pulih artinya kembali, ya, baik atau sehat, menjadi baru lagi, ya. Kita sudah 2 tahun lebih bangsa ini dihantam oleh pandemi COVID-19. Dan itu pengaruhnya sangat banyak, baik di segi perekonomian, pendidikan, di segala bidang kehidupan. Karena COVID ini sangat berpengaruh sehingga banyak sekali, ya, yang dahulunya jaya kemudian bangkrut dan banyak perusahaan-perusahaan yang tumbang. Nah, di tahun ini di perayaan HUT RI yang ke-77 ini pemerintah mencanangkan pulih lebih cepat. Jadi kita lihat, puji Tuhan, ya, COVID semakin menurun, ya. Tentunya itu tidak bisa kita buat secara sembrono, ya, tapi kita tetap berhati-hati dengan prokes, ya. Pulih artinya tadi kembali baik, sehat, ya. Dan kita melihat, ya, bahwa kasih Kristus, pengorbanan Kristus itu nyata di dalam setiap kehidupan kita, ya. Kita boleh merasakan kebebasan, kemerdekaan yang sesungguhnya dari setiap dosa-dosa kita, ya. Dari mungkin dosa warisan, ya. Kita adalah manusia yang ditandai dengan kelemahan dan dosa. Seperti juga yang terjadi pada Petrus dan murid-murid Tuhan yang lain, di mana melalui ketidaksempurnaannya, melalui dosa yang sudah murid-murid lakukan, kasih Tuhan itu tetap mengalir dalam kehidupan mereka. Mereka dipulihkan dengan tujuan apa? Untuk mereka menjadi satu pribadi yang lebih kuat. Apalagi karena kebangkitan Kristus, kita tahu bahwa murid-murid itu dipulihkan kepercayaannya, ya, untuk menjadi pribadi yang kuat, untuk menjadi pribadi yang lebih mengasihi Tuhan Yesus. Saya berikan contoh satu pribadi tadi, yaitu Petrus, ya. Bapak Ibu, ya, bagaimana melalui kebangkitan Yesus, Petrus yang tadinya menyangkal, ya, tidak mengakui Tuhan Yesus di hadapan manusia, Petrus tersadar dari penyangkalannya, ya, dia menyesal. Kemudian dari itu dia kembali kepada tujuannya, karena Tuhan Yesus memanggil Petrus bukan untuk menjadi penjala ikan kembali kepada pekerjaan yang lama, tetapi untuk menggenapi rencana Tuhan sebagai penjala jiwa, karena masih banyak masyarakat yang butuh keselamatan dari Tuhan Yesus. Dan Petrus di sana kembali dibukakan, ya, sepertinya menjadi lembaran baru. Dengan apa? Dengan ketaatan yang sungguh kepada Yesus. Kalau tadinya dia cuma bermain-main, ya, dengan apa yang dipercayakan Tuhan Yesus, sekarang dia membuka lembaran baru menjadi manusia yang taat di hadapan Tuhan Yesus. Kita juga, ya, sebagai manusia yang lama,
yang ditandai dengan dosa, ya, oleh pengorbanan Tuhan Yesus, oleh kebangkitannya kita dijadikan manusia yang baru. Bagaimana sih cara mengalami pemulihan dari Tuhan Yesus? Satu, saya catat, yaitu rendah hati. Artinya menyadari keterbatasan diri. Kita manusia yang dipenuhi dengan keterbatasan. Tapi oleh kerendahan hati itu kemudian kita menjadi orang yang bergantung kepada Tuhan. Kita melihat keterbatasan diri kita. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Sebab itu kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita baca dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-8. 1 Petrus 3 ayat yang ke-8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dikatakan ya. Karena merasa kita adalah manusia yang terbatas, yang tidak punya kekuatan apa-apa, maka kita selayaknya bergantung kepada Tuhan Yesus. Lalu yang kedua yaitu hidup dalam iman. Keyakinan kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Kita mau baca di dalam Roma 1 ayat yang ke-17. Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Kita adalah manusia-manusia yang dibenarkan, dibebaskan, dimerdekakan. Oleh sebab itu kita hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kita yakin ya bahwa di dalam Dia kita akan dituntun dalam jalan-jalan kebenaran. Lalu yang ketiga yaitu berbalik dari jalan yang jahat. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Demikian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak menghendaki satupun dari kita binasa, tetapi Tuhan menghendaki kita semua berbalik dari jalan yang jahat. Kita mau mengarahkan diri kita kepada Tuhan Yesus yang adalah jalan kebenaran. Sebab itu biarlah bukan cuma menjadi tema dari pemerintah pulih lebih cepat katanya, tapi kehidupan rohani kita juga dipulihkan ya. Dipulihkan supaya kita benar-benar bangkit menjadi lebih kuat menghadapi tantangan ke depan. Oleh karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu membebaskan kita dari belenggu dosa, hidup dalam kebenaran dan kemerdekaan di dalam memuliakan nama Tuhan. Mungkin renungan pagi saya akhiri sampai di sini. Kita bersyukur ya untuk mengingatkan kita kembali untuk kita dapat melakukan sesuatu yang baik, menjadi manusia yang baru di dalam Yesus, sehingga kita benar-benar dimerdekakan dari segala belenggu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.